Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas materi tentang alat terpuji dalam berorganisasi dan bekerja. Berorganisasi. 1. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sekelompok orang dalam wadah untuk sebuah misi bersama. Kajian mengenai organisasi sering disebut studi organisasi atau organizational studies. Perilaku organisasi atau organizational behavior atau analisis organisasi. Organizational analysis. Organisasi Islam merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilandasi oleh asas pengelolaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan diarahkan untuk mewujudkan visi dengan menyelenggarakan berbagai misi dan mengimplementasikan nilai-nilai yang dikembangkan berdasarkan asas nilai dan prinsip Islam. Tujuan dan visi organisasi yang baik adalah yang memiliki dimensi duniawi maupun ukhrawi, yaitu iman, ilmu, dan amal yang harus selaras dengan prinsip-prinsip Islam. 3. Etika berorganisasi. A. Tidak menggunakan perkataan yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. B. Menggunakan bahasa-bahasa yang lazim atau dimengerti oleh para anggota organisasi. C. Singkat, jelas, dan mudah dipahami, terutama untuk komunikasi yang bersifat mendesak. D. Tidak menyudutkan pemimpin dan menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai pemimpin. E. Menyampaikan informasi atau berita sesuai dengan jalur seharusnya. F. Tidak menyampaikan pesan dengan muatan pelecehan seksual yang dapat membuat anggota tidak nyaman. G. Tidak menipu komunikasi dengan menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya. H. Tidak seluruh informasi perlu disampaikan apabila hal tersebut membahayakan eksistensi organisasi. I. Jangan menyampaikan keburukan personal yang tidak berhubungan dengan kinerja orang tersebut untuk menjatuhkan kedudukannya dalam organisasi. Dalil berorganisasi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Artinya, dan taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah, sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Hal-hal yang harus dihindari dalam berorganisasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyeleweng dari tujuan organisasi. Yang kedua, tidak bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Yang ketiga, melakukan kemungkaran dan mencegah yang makruh. Yang keempat, konflik atau perpecahan intern dalam organisasi. Yang kelima, tidak menjadi anggota yang setia. Yang keenam, tidak adanya teladan dalam jiwa pemimpin. Yang ketujuh, tidak taat kepada pemimpin yang benar. Manfaat berorganisasi. Dengan mengikuti dan menjadi anggota dalam organisasi memiliki manfaat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tercapainya sebuah tujuan. Yang kedua, melatih mental untuk bicara di depan publik. Yang ketiga, mudah memecahkan masalah. Yang keempat, melatih leadership. Yang kelima, memperluas pergaulan. Yang keenam, kuat dalam menghadapi tekanan. Yang ketujuh, meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Yang kedelapan, membentuk karakteristik dengan seseorang. Yang kesembilan, mampu dalam mengatur waktu dengan baik. Yang kesepuluh, sebagai ajang dalam pembelajaran kerja yang sebenarnya. Pengertian bekerja. Bekerja di dalam Islam merupakan sebuah usaha yang dilakukan dengan serius dengan cara mengerahkan semua pikiran, aset, dan juga zikir untuk memperlihatkan arti dirinya sebagai hamba Allah yang harus menaklukkan dunia dan memosisikan dirinya sebagai masyarakat paling baik atau khairu ummah. Kepuasan di dalam bekerja juga bisa dinikmati sesudah selesai bekerja, seperti liburan serta menghidupi diri sendiri dan juga keluarga. Hukum bekerja. Hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib dan ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan ilahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Artinya, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Quran Surat Al-Kahfi. Kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk selalu berusaha sekuat tenaga dan tidak merasa sombong dengan rezeki yang sudah didapatkan. Meskipun sudah berusaha sekuat mungkin, tetapi tanpa adanya campur tangan dari Allah, maka bukan tidak mungkin jika rezeki tersebut tidak akan datang kepada kita. Etika bekerja. Yang pertama, bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itkon, tekun dan sungguh-sungguh dalam bekerja. Yang ketiga, jujur dan amanah. Yang keempat, menjaga etika sebagai seorang muslim. Yang kelima, tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Yang keenam, menghindari syubhat. Yang ketujuh, menjaga ukhuwah Islamiyah. Hal-hal yang harus dihindari ketika bekerja. Yang pertama, hasad atau dengki. Yang kedua, sombong. Yang ketiga, saling bermusuhan. Yang keempat, berprasangka buruk. Yang kelima, namimah atau mengadu domba. Hikmah atau manfaat bekerja. Islam juga memberikan penghargaan mulia untuk setiap pemeluknya yang dengan ikhlas dalam bekerja dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, lebih baik dari meminta-minta. Yang keempat, makan dari hasil sendiri. Yang kelima, serupa dengan mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala.